فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah, hadis yang terakhir diselesaikan dan sudah dibaca, disetorkan terlebih dahulu. Hadis mengenai dianjurkannya ketika selesai qada'il hajah untuk beristinja, yang paling afdal dengan air. Kalau enggak ada air dengan apa? Dengan batu, namanya istijmar. Kalaupun digabung enggak ada larangan dan tidak harus. Maksudnya kalaupun dengan air sudah cukup. Kalau air enggak ada dengan apa? Batu. Berapa paling yang digunakan batu berapa? 3. Naam. Digabung boleh, enggak ada larangan. Yang afdalnya pakai air. Paham? Naam. Hadisnya setorkan terlebih dahulu baru kita masuk hadis yang baru. Tafadhalu. Fa'amilu ana wa ghulamun idawatan ma wa ana zalan fayastanji. Na'am, ahsanta barakallahu fiik, a'anakumullah. Berikutnya kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif astabahullah la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminih wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala bi yaminih wa la yatanaffas fil ina. Ini yang kita bahas. Ada 3 pembahasan. Dipahami baik-baik? Ada berapa pembahasan? 3 pembahasan. Yang pertama, larangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Perhatikan baik-baik ini. Kanan tidak boleh megang kemaluannya ketika dia kencing. Pertama. Kedua, wala yatamassah minal khala bi yamin. Yang kedua, tidak boleh bersuci dengan tangan kanannya. Dipahami baik-baik? Bersuci dan kanannya di tangan kanannya langsungan. Itu enggak boleh. Tangan kanan hanya ta'awun, bantu. Bisa dipahami enggak? Bantu mengambil air pakai gayung boleh. Tapi kalau yang bersentuhan langsung dengan kemaluan tangan kanan enggak boleh. Bisa dipahami enggak ini? Itu pembahasan yang kedua, dipahami. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, dan dilarang bernafas di bejana atau cangkir. Jadi kalau minum, kalau antum enggak tahan, keluar dulu. Nafas dulu. Jangan bernafas di dalam cangkir atau gelas tadi. Jangan. Bisa dipahami? Ada berapa tadi pembahasannya? Ada berapa? 3 pembahasan. Dipahami baik-baik. Yang di kotak atas itu. Pertama, larangan menyentuh atau memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Kedua, ketika dia kencing. Kedua, larangan apa? Bersuci dengan tangan kanan. Ketiga, larangan bernafas dalam cangkir, gelas atau bejana. Mafhum? Kalau misalkan antum minum pakai gelas, kan biasanya orang minum kan ada yang banyak gitu ya. Enggak mampu, enggak kuat, enggak tahan, lepas dulu, nafas dulu. Paham? Bukan bernafas dalam gelas. Mafhum Izan? Ayo, itu pembahasannya. Kita baca hadisnya. Kita pertemuan pagi ini pendek dulu ya, nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya ya. Yang jelas antum hafalkan besok. Kita baca dulu, simak baik-baik. Wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari, dihafalkan, sering muncul ini. An Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari. Abu Qatadah namanya siapa? Al-Harits bin Rib'i. Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu udah ada namanya itu kan, dihafalkan. Nanti kalau anda tanya, ada Abu Ayyub, ada Abu Qatadah, ya kan? Ada Abu Mas'ud, ya kan? Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari, ya kan? Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari. Nah, namanya itu beda-beda semuanya. Ya kan? Nah, kalau Abu Qatadah ini namanya Al-Harits bin Rib'i. Kalau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Ya. Kalau Abu Ayyub
Khalid bin Zaid. Paham? Dibedakan. Ada Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Qatadah Al-Ansari, kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari. Paham? Itu semuanya namanya beda-beda. Kalau Abu Qatadah namanya siapa? Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari. Kalau Abu Ayyub namanya siapa? Khalid bin Zaid. Kalau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Nah, bedakan lo ya. Abu Mas'ud siapa? Abu Mas'ud tadi namanya Uqbah bin Amr. Kalau Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Kalau Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i. Nah, itu semuanya Al-Ansari. Nah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminih, satu wa huwa yabul. Ini satu nih pembahasannya. Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Terus bagaimana? Kalau antum kencing, kalau kita kencing bagaimana? Memegang kemaluannya dengan tangan apa? Kiri, kanan enggak boleh. Kiri, na'am mungkin. Paham ya? Tapi kalau tidak dipegang sama sekali bagaimana? Paham ya? Itu perkaranya bebas. Yang penting jangan tangan kanan. Udah itu aja. Bisa dipahami enggak? Ibrahim. Yang penting jangan pakai tangan kanan. Satu. Yang kedua, wala yatamassah minal khala' biyaminih, dan jangan bersuci dengan tangan kanannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tangan kanan nyentuh langsung kemaluannya ketika bersuci enggak boleh. Bisa dipahami? Ini ta'awun. Ta'awun dalam artian mungkin ngambil gayung, ngalirkan keran, paham? Itu namanya ta'awun. Kemudian ngambil gayung, nah, diarahkan ke kemaluannya dan bersihkan tangan kiri. Bisa dipahami ini? Hafidz? Nah, kecuali darurat. Tangannya putus misalkan, enggak ada tangannya, dia pakai tangan kiri pun enggak ada larangan. Tapi kalau masih utuh normal, tangan kanan itu hanya ta'awun saja. Adapun yang mubasyarah, yang langsungan membersihkan kemaluannya, tangan apa? Tangan kiri. Nah, jangan sampai keliru ya. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernafas di dalam cangkir, bejana atau gelas. Faham gambarannya? Antum minum, itu larang. Mafhum? Kalau antum enggak tahan, lepas dulu. Bernafas di luar. Larangannya bernafas dalam bejana atau cangkir atau gelas tadi itu. Mafhum, Farid? Larangannya ingat-ingat, bukan larangan bernafas. Larangan bernafas di dalam cangkir atau gelas, itu larangannya. Kalau bernafas boleh di luar tadi. Bisa dipahami? Na'am, barakallahu fiik. Kalau minumnya pakai botol bagaimana? Kan ada larangan, nah barakallahu fiik, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashraba min fi siqaq. Artinya apa? Rasulullah SAW melarang orang minum dari mulut botol langsung. Itu botol yang bagaimana? Yang besar atau yang kecil? Paham ya? Sebenarnya barakallahu fiik, nah kalaupun kita teliti dan telusuri, itu larangannya enggak sampai haram, makruh saja. Jadi kalau misalnya botolnya botol, nah barakallahu fiik, botol yang kecil atau yang semisalnya, itu masih ada toleran. Langsung. Kalau misalkan botol besar ya mungkin tuangi gelas atau yang semisalnya. Paham seperti itu. Wa illa tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Nah, tapi alangkah baiknya kalaupun minum pakai botol, tidak ditempelkan langsung tapi agak atas ini. Bisa dipahami? Ayo, karena ditempel langsung bisa. Nah, karena apa? Fungsinya para ulama menjelaskan karena khawatir ada orang lain yang mau minum juga itu loh. Nah, kalau antum tempelkan langsung ke mulut, orang lain mau minum kadang apa? Rasa apa? Jijik. Wah, ini udah bekas mulutnya si fulan, ya kan? Sudah bekas mulutnya si Alan. Makanya kalau misalkan minum, upayakan mulut botol itu di atas ini aja. Paham ya? Jangan posisinya apa? Nah, masuk ke mulut. Fungsinya apa? Biar saudaranya nanti kalau minum itu enggak merasa jijik. Mafhum? Biar enggak merasa jijik. Naam, seperti itu. Kata beliau, syarah penjelasannya qauluhu, ini Syekh Abdul Hamid wafaqahullah menjelaskan sini, qauluhu, ucapan beliau, Abu Qatadah huwa Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i Al-Ansari. Ingat-ingat, ada berapa tadi? Yang Al-Ansari yang Anda sebutkan ada berapa, Hizam? Ada 3. Siapa itu? Abu Qatadah Al-Ansari, terus Abu Mas'ud Al-Ansari, terus
Abu Ayyub Al-Ansari. Tiga-tiganya namanya beda-beda atau sama? Sufyan? Beda. Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya Sufyan? Khalid bin Zaid. Abu Mas'ud Al-Ansari siapa namanya? Uqbah bin Amr. Kemudian Abu Qatadah Al-Ansari Al-Harits bin Rib'i. Al-Harits bin Rib'i, hafalkan. Al-Harits bin Rib'i. Nah, seperti itu. Diperhatikan. Kita lihat sini, kata beliau, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masyahid kulliha. Masya Allah. Sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masyahid kulliha, artinya beliau ini, Abu Qatadah ini, senantiasa menyertai Rasulullah SAW pada semua peperangan, artinya itu. Fil masyahid kulliha maksudnya peperangan. Paham ya? Jadi menyertai, ikut terus dalam peperangan semuanya. Waqtalafa fi Badrin, dan para ulama waqtulifa fi Badrin, dan diperselisihkan tentang apakah dia ikut perang Badar atau tidak. Was sahih, dan yang sahih, pendapat yang benar, apa kata barakallahu fiik, menurut sini perhatikan baik-baik. Na'am annahu lam yudkar syuhuduhu laha inda ashabis siyar. Pendapat yang benar tidak disebutkan tentang apa? Tentang persaksian dia ikut perang Badar menurut apa? Menurut para ahli sejarah. Ashabus siyar itu para ahli sejarah. Ternyata menurut para ahli sejarah itu enggak disebutkan bahwasanya beliau menyaksikan perang Badar. Abu Qatadah ini. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat berikutnya. Nah, wa kana radhiyallahu anhu, dan dahulu radhiyallahu anhu yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, beliau membantu Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya. Hatta laqad da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Sahih Muslim, sampai-sampai Rasulullah SAW mendoakan untuknya di dalam barakallahu sebagaimana dalam Sahih Muslim. Perhatikan doanya apa? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW faqala innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatakum wa ta'tuna al-ma'a insyaallah ghadan. Masyaallah, lihat ini. Dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu disimak. Beliau berkata, telah berkhutbah Rasulullah SAW di hadapan kami. Faqala, seraya beliau berkata, innakum tasirun, sesungguhnya kalian berjalan berjalan sore dan malam. Paham ya? Sore dan malam. Dan kalian akan mendatangkan air untukku insyaallah besok. Paham ya? Berarti beliau yang membantu Rasulullah mencarikan air minum. Paham ya? Mencarikan air. Fantalaqan nasu la yalwi ahadun ala ahad. Kemudian manusia pun berangkat, tidak ada satu di antara mereka yang apa? Barakallahu fi saling manggil yang lainnya. Qala Abu Qatadah, berkata Abu Qatadah, fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta ibharul lail. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW beliau juga ikut jalan sampai apa? Sampai hampir malam. Wa ana ila janbih, waktu itu aku berada di sisi beliau. Qala fa na'asa Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah apa? Na'as, ngantuk. Akhirnya beliau ngantuk. Rasulullah SAW ngantuk. Famala an rahilatih, kemudian beliau bersandar kepada kendaraannya. Paham ya? Ngantuk gitu ya. Ngantuk bersandar pada kendaraannya. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi beliau. Fada'amtuhu min ghairi, kemudian aku apa? Barakallahu fi, fada'amtuhu, maksudnya aku menyajikan untuk beliau, menyajikan ya, air atau makanan min ghairi an uqidha, tanpa aku bangunkan. Jadi beliau ngantuk, bersandar pada kendaraan. Akhirnya Abu Qatadah ini datang dalam kondisi membawa apa? Ya minuman terus misalnya itu kepada beliau, tapi tanpa bangunkan beliau gitu loh. Paham enggak maksudnya? Jadi beliau datang dalam kondisi tidak bangunkan beliau karena Rasulullah tidur. Hatta i'tadala ala rahilatih, sampai beliau berdiri tegak nih di kendaraannya. Maksudnya sampai beliau apa? Sampai beliau berdiri apa? Barakallahu fi, berdiri kembali. Karena orang kalau naik kendaraan onta atau kuda kan di atas, kemudian ngantuk kan bisa gini. Paham ya? Kemudian sampai beliau berdiri lagi gitu loh. Itu prediksi loh, gambarannya seperti itu loh ya. Bukan turun kemudian duduk di nempel di kuda, ini bukan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini.
Qala summa sara hatta tahawwara al-lail. Kemudian mulailah beliau berjalan sampai barakallahu fiik, masuk malam. Mala an rahilatih, beliau pun akhirnya apa? Barakallahu fiik, bersandar lagi pada kendaraannya. Qala fada'amtuhu min ghairi an uqidha hatta, akhirnya aku pun apa? Barakallahu fiik, da'amtuhu aslinya itu menjaga beliau tapi dalam kondisi membawa bekal gitu loh. Paham ya? Tanpa bangunkan beliau. Hatta itadala ala rahilatih, sampai beliau berdiri tegak di atas kendaraannya. Qala summa sara hatta idza kana min akhir sahar, kemudian jalan lagi. Berjalan lagi sampai ketika sudah akhir sahur, berarti akhir malam, akhir sahar, akhir malam berarti. Mala mailatan hiya ashaddu minal mailatain al-ulayain. Akhirnya beliau tambah miring lagi. Yang lebih apa? Lebih miring lagi daripada miringnya beliau ketika di 2 malam awal tadi itu. Karena semakin ngantuk kan, misalnya tidur kemudian semakin nyenyak kan miring gitu loh ya. Hatta kada yanjafilu, sampai hampir-hampir beliau jatuh. Orang kalau ngantuk di atas kendaraan tidur gini, nyenyak bisa, cuman kadang miring gini kan. Paham ya? Yang namanya orang tidur enggak terasa, bisa apa ya bahasa Jawa, jempalik itu loh. Ya kan? Gitu seperti itu. Nah, sampai beliau apa? Hampir-hampir jatuh. Fa ataituhu fada'amtuhu, kemudian aku datang dan mengkondisikan beliau. Fa rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, faqala man hada, siapa ini? Qultu Abu Qatadah. Abu Qatadah menjawab, aku ya Rasulullah. Qala mata kana hada masiraka minni. Nah, barakallahu fiik, ditanya, sejak kapan? Sejak kapan perbuatan perjalananmu ini? Mas, sejak kapan kita berjalan ini? Qultu, aku menjawab, mazala hada masiri mundu lailah. Nah, maksudnya Rasulullah kaget itu loh. Sejak kapan? Nah, kapan mulai kita melakukan perjalanan, sejak kapan? Qultu, aku menjawab, mazala hada masiri mundu lailah. Masih seperti inilah perjalanan kita. Sejak tadi malam. Qala hafidhakallah bima hafidta bihi nabiyyah. Semoga Allah Ta'ala menjagamu dengan sebab engkau telah menjaga nabinya. Masya Allah. Jadi beliau Abu Qatadah ini dekat, dekat menjaga Rasulullah SAW dengan perbekalannya dan semisalnya itu ya, air atau semisalnya. Nah, kemudian sampai beliau apa? Ternyata apa? Abu Qatadah ini, barakallahu, benar-benar menjaga Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mendoakan, hafidhakallah bima hafidta bihi nabiyyah. Semoga Allah Ta'ala menjagamu dengan sebab apa? Dengan sebab engkau menjaga nabinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambilnya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bisa dihafalkan hadisnya ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.